Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa beribadah pada kesempatan ini, bisa berzikir kepada Allah dan bersama-sama menuntut ilmu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 10 pembatal keislaman. Jadi 10 pembatal keislaman. Apa saja? Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Syirik atau beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia mengampuni semua dosa di bawah dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang besar. Ini Quran surat An-Nisa ayat 48. Dalam firman yang lain surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih atau putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya dan tempatnya adalah di neraka. Tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu berpaling dari Islam dengan memilih agama Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan lain sebagainya, ya, komunis, Korealis, ya, atau selainnya yang meyakini bahwa kekufuran ya itu tempatnya dia. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut kepada orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi mengetahui. Jadi dari ayat ini merupakan peringatan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan generasi kita tidak murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada generasi di tempat daerah saya karena dekat dengan wilayah Kristen. Jadi kadang yang dari Islam ya, ke sana suaminya ikut istrinya agamanya. Ya, kalau istrinya ikut suaminya Islam ya masih mending, tapi ini suaminya yang katut. Ya. Kadang si suami ini yang dari non Muslim ini ketika pernikahan itu mau diajak kepada Islam,
Tapi ketika pun gak ada putra 3 sekawan, balik malih. Kadang kata balik. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu ketika kita niku mencarikan jodoh untuk anak-anak kita, diusahakan yang soleh ataupun solihah. Niku saat ini agama jadi ukuran nih. Masalah harta nomor kesekian, nomor 2, yang penting agama pun. Nah gitu. Nanti yang pengajian semerang, tapi lek mboten pengaosan, lek materialis, opo pegaweane? Wah, ngoten nggih. Wis dadi wong durung. Lah iku genderuwo ta. Kan ngoten biasa iki. Seneng lek gak ada mantun PNS bisa nggih. Napa pegawai napa ngoten. Seneng bangga. Tapi kadang jarang bangga punya menantu yang soleh, kecuali yang pengawasan ngriki. Jadi niku ukuran ketika seseorang itu sudah menikah, itu si suami katakanlah. Itu tugasnya qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sing didik sikne niku keluargane diri dan keluarga. Jadi anak yang boten salat santai-santai mawon. Oh sik cilik. Mari ngono sik SD sik cilik, nek salat ndak apa-apa. Oh SMP oh sik cilik. Nah, pancene bapake sing gede. Sik cilik mari SMA oh sik cilik sik arek. Akhirnya kebiasaan itu sampai dibawa ketika dia sudah menikah. Ketika menikah pun oh sik cilik. Pak repot ya ngomong terus. Iya Pak. Kabeh-kabeh sik cilik. Oleh karena itu dalam Islam wonten tuntunane. Nggih. Ketika umur 7 tahun nggih, kita dianjurkan anak-anak diajak sholat nggih. Lek 10 tahun boten purun sholat dinapakaken dipukul ngoten. Dalam ukuran. Jadi boten napa-napa ngajak lari-lari alit, ngajak putu panjenengan teng masjid niku sae. Karena apa? Membiasakan mereka untuk sholat berjamaah, membiasakan mereka untuk dekat dengan Allah, membiasakan mereka kerasan teng masjid. Soalnya saat ini nun sewu kata lari-lari kerasan teng HP. Nggih mboten? Nggih, kerasan. Ke masjid kesusu ya. Boleh nanya ke HP ini meneh ndang main game, enggak oleh poin piro kena ditol kan saking juta. Mboten nggih. Pada pengalaman ini. Jadi oleh karena itu monggo pun diaru-arui pun dilarang lari-lari alit teng masjid. Walaupun guyon, walaupun kadang sing gebrusu, dinasehati tidak usah dengan kekerasan ya, tapi tidak juga dilarang. Udah khusuk salate. Lha lek dibiarkan mereka ndak biasa teng masjid akhirnya dolan nang kerdu, main ini, main itu, akhirnya boten kerasan teng masjid karena ketika di masjid di musala dilarang, dilokne. Lah niku boten angsal. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, orang yang membatalkan keislaman seseorang adalah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Majusi atau orang musyrik. Podot itu koncone dhewe, semua agama sama, enggak boleh ngoten. Tiang Islam mboten asal ngoten. Enggak boleh menganggap tiap agama semuanya sama. Lah sama berarti panjenengan itu mau ridho dengan agama mereka. Nah, itu perbuatan angsal dalam Islam. Harus baik kafir ya kafir, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Tapi masalah sosial, masalah gotong royong monggo, tapi masalah agama sendiri-sendiri. Mboten usah ngewangi non saya boleh babi, boleh kiri dan sebagainya mboten angsal. Nggih. Aku kan ndak mangan cuma boleh notok tak kekno. Lah padha wae. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mboten angsal tolong-menolong dalam kejelekan. Jadi ngoten. Kemudian yang keempat adalah yang membatalkan keislaman seorang adalah orang yang meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Jadi wonten malih petunjuk Rasulullah kan petunjuknya kayak gini, ini ada penerusnya. Misalnya dalam artian napa mboten manut tuntunan Al-Qur'an kalian hadis.
Kemudian yang kelima yang membatalkan kesyirikan yaitu orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dibenci. Oh, benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah niku saged membatalkan keislaman. Udah sesuai agama ini dengan masa depan. Mboten angsal mboten. Karena yang menciptakan itu Allah. Allah tahu kondisi manusia ciptaannya, ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang mengolok-olok atau menghina agama Allah, menghina Al-Qur'an, agama Islam, malaikat, ya, para ulama, ya, boten angsal, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah sihir. Nah, niki termasuk membatalkan keislaman. Ya, misalnya iri dengki yang badukun, Mbak, kula nyuwun tolong niku lho tangi kula lho. Mosok sugih ndak jelas. Oh, misalnya ngoten iki. Beda toyo tambah. Nak nyambut gawe ndak apa, duitnya kok akeh, mobilnya kok 5 misalnya ngoten iki. Mosok iki onlinean kathah. Misalnya ngoten, ndak tau metu, ndak tau keringetan, aku lho paculan. Sedina 30-40.000. Misalnya ngoten. Tolong Bang, sampean sihir iku Bang. Ndak boleh itu sih, malah membatalkan keislaman seseorang. Saged banget kan iku lho tokone laris wae aku ndak payu blas. Mbak tolong DKI biar tak tutup toko. Ndak laris. Ya. Contohnya ini Ustaz Nurdin. Baru jualan awalnya laris mampet aja kan. Terus diruqyah kali beliau masyaallah. Ahli ruqyah tadi gitu. Baca Al-Fatihah kursi dipercikkan di depan tokonya tiap hari mboten usah pados tanah kuburan. Mboten usah golek kembang kamboja damel sihir damel penglaris nggih. Bacakan ayat Al-Qur'an mawon ketika buka toko nggih ngenteni penjual kali ngaji. Sae karena pahala. Jadi kan teng HP kan banyak Al-Qur'an yang bisa dibawa, dibaca, sekecok. Jadi nunggu warung oleh pahala, kali ngaji oleh pahala, ngolek nafkah nggak dapat pahala. Jadi usahakan setiap muslim niku tingkah lakunya pahala, melampaui istighfar, naik sepeda nggak istighfar, atau membaca sholawat, atau baca apa yang lainnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sakit. Nyambel istighfar, astagfirullah. Goreng ya istighfar, astagfirullah. Tapi pun ngelamun kosong. Goreng tempe, eling utang, ngelamun, gosong baru ini. Sama aja nih gosong nih. Nah istighfar menenangkan hati. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-8, memberikan pertolongan kepada orang kafir. Nah ini perbuatan angsal dalam ibadah. Ya. Kemudian yang ke-9, meyakini bahwa ada sebagian manusia yang diberi keleluasan untuk keluar dari syariat Rasulullah. Rasulullah mawon ingkang diutus sebagai Rasul Kanjeng Nabi niku melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, kemudian juga punya istri, ngoten nggih. Tidak ada orang karena sudah hakikat makrifat melipat dan lain sebagainya nggih. Akhirnya tak sholat iku di Mekah itu. Lek ngeten wonten contone kalian Rasulullah mboten napa-napa niki mboten dicontohkan. Para sahabat salate nggih jelas. Lah ngoten nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Rasulullah nggih salate jelas ketika azan diperjelas ke masjid nggih. Jadi tidak dibuat-buat. Kemudian yang ke-10 adalah yang membatalkan keislaman seorang itu berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Jadi lek wonten tiyang Islam sing boten sinau, boten belajar ilmu, ini kur khawatir saged membatalkan keislaman seorang. Aku wis mondok 20 tahun, mari mondok metu ndak menuntut ilmu meneh, boten angsal ngoten. Kun aliman, al muta'alliman, al muhibban, al mustami'an, wala takun khamisan fatuhlik. Ya. Jadilah kau orang yang alim gitu. Orang yang menuntut ilmu atau orang yang apa? Mendengarkan ilmu ya. Atau orang yang mencintai ilmu, jangan menjadi orang yang kelima. Yang kelima wis ndak gelem sinau,
tidak akan jadi orang berilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencintai ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, maka fatuhlik engkau akan rusak. Lek yang berilmu sekeco ada masalah jawabannya tentang ilmu nih. Lek yang berilmu niku, lek wonten ujian cobaan niku bersabar dia. Pak mobil pada motor ono selewat dia tidak meso-meso, astagfirullahaladzim. Kalau besok buat kurang ajar kan misalnya kalau tahu tuh bilang gitu. Oke, nunggu setan tambah moro, tambah seneng. Ayo kejar wes undangan, tuntutan. Akhirnya gak mari-mari. Yang berilmu astagfirullahaladzim. Syukur alhamdulillah Allah mengingatkan saya untuk istighfar. Pena. Jadi wong nyalip dak tola-tole itu kadang ngilingno kita supados emot kalian Allah. Nggih mboten? Nggih. Ada putra gelap apa mecano gelas klonteng ya meso napa istighfar. Meso biasanya. Nek cari iki mboten disama. Wis sabar kabeh tenan iki alhamdulillah. Nek teng Jawi nang iki meso. Gelas larang-larang macam-macam wis dak karuan. Padahal masih mboten diomeli, lari niku wis wedi dhewe. Ngoten nggih? Pasti dhewe, ayo nak diambili, sing sabar yo. Engko lirono gelase lek wis gedhe. Saya lek ngoten. Wis nyambut gawe, Mak tak lironi gelase sak isine, sak tak isini dhuwit gelase. Sowan ngoten niku. Sami mawon kalian nuwun sewu, enggak ada guru ingkang sabar kali guru ingkang boten sabar. Kinten-kinten sing diemut guru ingkang napa? Sabar. Nggih, Pak. Kalau pas panjenengan dieling toya kali aku rites. Beda sing kawor sing ngaplokan biyen. Eling tapi pano bongko wis lah. Lagi anak putu dele wae. Aku biyen diajar Pak iku digewepuki dipepes sing panas bisa sampai beduk misalnya. Akhirnya eling sampai tuwek. Kate ndongakno abot ben kata Tuhan mati ya mati. Oke ngoten nggih. Beda kali guru kang sabar ya Allah, mugi-mugi Pak Yono niki saged paring sehat. Wah, ngoten muridé ngoten nggih. Paring rezeki kang lancar. Ngoten nggih. Lah saestu. Jadi ngoten kebaikan itu membawa dampak panjang, tapi kejelekan luka di hati kadang gak waras-waras kecuali yang ikhlas. Lan kali menjadi orang yang ikhlas itu wabot pol. Nih, ngoten. Ibaratnya paku, marah niku paku. Mari dipaku temboknya dicupuk, ya wis tak maafkan, dicupuk pakune tasik bekas napa mboten temboke. Tasik bekas. Itulah menyakiti hati orang lain atau marah niku bekasé ngoten niku. Oleh karena itu, kata Rasulullah itu ketika marah kondisi berdiri harus berbaring. Ya. Misalnya berdiri niku lek tetep ngadeg niku akhirnya sing mencolot kata piring pecah, gelas pecah, gitu. Lawang bolong ditewendangi. Lah, oleh karena itu disuruh tidur. Lah wis tidur rebahan, kate jejeg kan angel. Kate nggo gelas kan wis mboten saged kangelan. Jadi ngoten. Jadi itulah dalam Islam itu enak. Alhamdulillah panjenengan bersyukur belajar di sini bersama-sama. Wonten Ustaz Nurdin insyaallah membimbing tiap hari ya, dan wonten panjenengan Pak Yono ya, Pak Anton, kemudian Pak Karni ya, dan lain sebagainya. Niki termasuk para pendukung ilmu dan insyaallah mushola niki termasuk taman-taman surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wasyafa'ata wa innata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajatan wa tahfidhum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.